agak pusing, terus nyeri di kedua lututnya. Nah, ibu ini ada hipertensi, tekanan darahnya 144/75. Untuk nadinya ini normal, suhu juga lumayan sudah makin meningkat 37,7, SpO2-nya 95. Nah, ibu ini sudah dikasihkan terapi RL 20 TPM, injeksi OME, injeksi Ondan, dan Ceftriaxone, dan juga sudah diberikan injeksi keterolak. Nah, untuk tindak lanjutnya bisa diberikan bisa dikaji nyerinya. Nah, kaji nyeri, terus pantau juga suhu. Jika suhunya makin tinggi, bisa dirasakan paracetamol. Tapi boleh ditanyakan dokter kembali ya. Jadi lanjutkan pengkajian nyeri karena ibu ini dengan diagnosa inkontinensia. Ibu Mbak, maaf, ibunya masih tidur. Ada keluhan lain kak? Tidak ada. Yang baik kak. Jika tidak ada keluhan, kami izin permisi ya kak ya. Terima kasih. Teman-teman, tadi kita sudah melakukan operasi dari tadi ke siang ya. Begitu, mari kita akhiri dengan hamdalah. Semoga di sisanya bisa memberikan intervensi yang terbaik agar pasien cepat pulang ya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kita akan melakukan pre-conference, tapi tujuannya untuk membahas rencana langsung pertama yang akan kita berikan kepada. Nah, begitu. Sebelum itu kita kan udah ambil pasien, udah jelas ada 2 ya. Jadi kita bahas pasien yang parsial sama pasien yang minimal. Jadi untuk pasien yang parsial, karena penanggung jawabnya dan untuk yang minimal Yusman sebagai penanggung jawabnya. Terus untuk hari ini rencana dari sekalian apa ya? Rencana perawatannya. Baik, untuk pasien dengan minimal care, nanti ada pasien atas nama Pak Budi. Tadi sedikit sesak, sudah diposisikan semicollar. Namun tadi boleh konfirmasi lagi setelah 15 menit setelah saya posisikan semicollar, katanya Bapak Budi masih merasakan sesak. Jadi untuk tekanan darah 113/72, nadinya 48/5, suhunya 36 normal, kemudian SpO-nya 86. Untuk terapi yang sudah diberikan tadi baru posisi semicollar. Ya, di background-nya ada Bapak Joko dengan diagnosa IHR dan juga periksa dan hipertensi. Dokter penanggung jawabnya Dr. Rudi. Untuk TTP pagi ini agak tinggi 152/80, nadinya 89, suhunya 36,6, SpO-nya dari 3. SpO-nya agak rendah ya. Nah, terapi yang diberikan itu sudah SLPM, injeksi Ceftriaxone, injeksi ranitidine, dan injeksi Ondan dan perawatan. Untuk tindak lanjutnya lanjutkan terapinya. Itu untuk Bapak persilakan saya untuk Bapak Joko. Bapak Joko tadi pasien penanggung jawab Hana kan tekanan darahnya tinggi 152. Namun itu boleh dikonsultasikan kepada dokter untuk diberikan obat penurun darahnya agar darahnya tidak semakin meningkat, kan memang sering naik ya tekanan darahnya. Terus untuk Yusman boleh dilakukan pemantauan deliverynya, terutama pada bagian saturasi oksigennya. Habis itu dipantau, apabila tidak ada perubahan akan diberikan masakan dengan Oke, nah itu saja masukan dari saya untuk selain hal juga semuanya sama penanggung jawab lakukan observasi tanda-tanda vital per 2 jam untuk semua pasiennya. Saya ingin bertanyakan Cukup. cukup. Saya akhiri pre-conference pada hari ini. Semoga hari ini rencana yang akan kami berikan bisa tercapai dengan baik pada anak-anak.
tindakan-tindakan hasil dari tindakan itu pada masing-masing pasien bisa dijelaskan dulu perawat kita satu persatu. Di sini kan pasien ada pasien berulang saya satu, pasien berulang satu. Jadi pasien berulang saya sudah diberikan terapi RL 20 PG, injeksi omeprazol, injeksi obat, injeksi ceftriaxone, injeksi kemarau, dan kemudian obat suprapa, kemudian chlorantran dan asam folat. Untuk selanjutnya nanti disesuaikan lagi sama instruksi dari dokter. Untuk pasien ini apakah ada terapi yang dihentikan? Untuk pasien ini tidak ada Ya. Baik, untuk Bapak Budi sudah dilakukan pemasangan oksigen kami sebanyak 5 liter, dan untuk tindakannya tidak ada masalah, masih kooperatif. Untuk terapi tidak ada yang dihentikan, terapi tetap lanjut untuk pantau terus keadaan kamu, TTV-nya, saturasinya, sama posisikan semen follow juga, serta kanal pun Saat melakukan tindakan asal peralatan, apakah ada masalah atau kendala pada pasien tersebut? tidak ada masalah, hasil kooperatif. Baik, ya. Ya, terima kasih teman-teman untuk pembacaan hasil evaluasi pas tindakan asal peralatan pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ingin memperkenalkan kalian semua di sini. Kita akan melakukan perawatan yang dimana tujuan untuk mendapatkan pasien yang dimana pasien ini sudah 1 minggu tidak pulang-pulang, dan dimana waktunya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit ya. Oke, kita sebelum ke pasien kita berdiskusi dulu di ruangan, kemudian kita langsung ke pasien. Baiklah, di sini ada pasien atas nama Tuan Adhim. Di mana Tuan Adhim ini didiagnosakan bronkitis kronis, di mana pasien ini tuh sesak yang dikarenakan dia batuk. Pertama dia batuk, kemudian disertai dengan sesak. Di sini setelah sudah diberi tindakan yaitu diberi oksigenisasi untuk sesaknya, tetapi batuknya itu masih ada. Jadi kita akan mendiskusikan masalah yang dialami oleh pasien ini. Jadi yaitu batuknya tidak hilang-hilang. Jadi setelah itu kita setelah ini langsung saja ke ruangan pasiennya untuk berdiskusi sama keluarga, boleh atau semuanya ke ruangan pasien. Saya boleh sudah langsung ke ruangan pasiennya. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan nama saya Teresia. Di sini teman saya ada perawat Hana dan Maisha dan Maya. Di sini kedatangan kami bertujuan untuk berdiskusi mengenai penyakit Bapak, di mana Bapak kan sudah 1 minggu ini belum pulang-pulang kan, dan di mana Bapak kan merasakan batuk dan tidak sembuh-sembuh dan sakit juga kan. Jadi di sini kita akan melakukan diskusi. Jika Ibu ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Baiklah, Ibu, di sini kan Bapak ini kan sudah diberikan tindakan yaitu pemasangan oksigen kan, tapi Bapak masih sesak juga dikarenakan batuknya tidak sembuh. Jadi rencana kami di sini menyusun kita melihat Bapak. Sebelumnya apakah ada yang Ibu tanyakan? Untuk selanjutnya khusus kan udah pakai oksigen tapi udah melindungi masih belum ada perubahan, itu mungkin gimana? Karena batuk Bapak ini kan tidak sembuh nih, dan setelah sesak juga kan pada saat batuk kan. Jadi untuk tindakan selanjutnya kita akan pemasangan nebu, di mana nebu ini kita akan konsul terlebih dahulu ke dokter dan langsung diberikan ke Bapak ke Pak Adhim agar batuk dan sesaknya berkurang. Batuknya berdarah atau kering Pak Adhim? Berdahak sus. Oh, berdarah. Oke, baiklah, nanti kita akan pemeriksaan Ibu. Sebelumnya Kak, apa yang Ibu tanyakan? Berarti nanti ibunya pakai obat ya? Iya, pakai obat. Pemakaian Ibu ini hampir sama seperti pemasangan oksigen, tetapi pada saat Ibu ini ada alatnya kecil, kemudian ada obatnya yang sudah diresepkan atau yang sudah diresepkan oleh dokter. Obatnya bisa
bisa dipakai atau dilakukan ya ibu ini 3 sampai 2 kali. Siap sekali ya ibu. Sebenarnya apakah ada yang ibu tanyakan lagi? Udah cukup sih sus. Oke, baiklah ibu, terima kasih atas